Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Para murid, para santri dan pemirsa dimanapun berada. Dari video pertama sudah diselesaikan oleh guru dan keadaan sangat menunjang sehingga guru memberikan sesuatu tambahan lagi. Pada video ini terhubung atau mengulas dengan video guru yang lain. Video ini diberi judul Tuhanku di mana. Pada video yang lampau guru membuat judul Tuhanku hilang, ya. Karena untuk menerangkan sesuatu agar mencapai yang disebut selamat fid dunya wal akhirah, itu tidak semudah yang digambarkan oleh bangsa manusia dan tidak sama dengan sesuai janji-janji kitab yang beredar di mana-mana. Itu yang harus kalian bawa, ya. Maka karena guru mendidik para murid dan santri, dan guru pun juga sangat berharap dan berkewajiban guru pun menyelamatkan fid dunya wal akhirah, artinya perilaku murid dan santri itu harus terisi dengan pemahaman atau pengertian yang tepat dan benar. Bila pemahaman atau pemikiran, pengertian atau mindset manusia ini salah semua perilaku. Tatkala perilaku itu salah, tak akan pernah yang kalian harap namanya itu surga. Itulah faktanya. Maka melalui video ini, agar para murid dan santri siapapun ke depan, bahkan ke depan kalau disebut itu umat, agar kalian betul-betul lurus kepada yang disebut surga. Untuk mencapai itu, mindset atau pemikiran atau keyakinan atau keimanan, pengetahuan dan pengertian Anda harus berubah dan harus dirubah oleh guru. Maka dari video ini guru memberi pertanyaan tentang Tuhan. Maka diberi judullah Tuhanku di mana? Karena inilah faktornya, ya. Tatkala faktor ini belum terjawab, kalau faktor ini kalian hanya berasumsi dan berhalu dan berandai-andai, celakalah kehidupan kalian. Para murid, para santri, kembali lagi melalui video ini. Karena pemahaman tentang bahasa di negara kita sangat rancu, ya. Ada bahasa dari Arab, ada bahasa dari China, ada bahasa dari Inggris, ada bahasa Sangsekerta, ada Jawa, ada Kawi, ada Ngoko Madya. Nah, itu jadi permasalahan karena dari asupan pemahaman yang kurang tepat sehingga pikiran manusia atau otak tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat dan benar yang disebut Tuhan itu apa. Para murid, para santri diajarkan, ya, ini karena juga sangat pokok, karena untuk merubah mindset jangan salah langkah, jangan salah tafsir, ya. Guru masuk ke ranah pemahaman yang sudah beredar yang beratus-ratus tahun di Republik Indonesia. Satu contoh diulas oleh guru, betul-betul pahami dan telaah agar kalian tidak terjerumus dari ajaran yang sesat dan nyimpang. Manusia sering memberi statement, kita pun juga sering diberi statement oleh guru-guru kita, bahkan sudah dituliskan di dalam tulisan-tulisan yang sudah ada. Manusia mengatakan tentang sebutan Tuhan. Diberilah statement bahwa Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Ada lagi yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui apa-apa yang Anda lakukan. Tapi pernahkah Anda betul-betul membahas dari kalimat itu? Ataukah hanya Anda dengar? Dan benarkah orang-orang yang memberi statement itu yang mengajarkan kalian, dia tahu atau tidak? Atau dia hanya membaca disampaikan lantas Anda membayar? Kita uji dulu tentang kata sebutan Tuhan. Bahasa lebih tepat kalau di agama kita, agama Islam adalah Allah lebih dekat daripada urat nadi. Wa wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui segala sesuatu apa yang kalian lakukan dimanapun Anda. Dia mengetahui apa-apa yang Anda kerjakan. Kan begitu, diuji, ya. Tatkala manusia memahami atau mendengarkan statement kalimat itu, Anda dalam keadaan bagaimana? Satu, Anda dalam keadaan yang jelas, nyaman, santai, keadaan bersih.
Coba kalimat itu kita uji bersama-sama. Bila pemahaman yang disebut Tuhan atau Allah itu lebih dekat dari urat nadi, lantas bagaimana tatkala manusia itu sudah ngerti dan paham dan meyakini, orang itu lantas masuk ke kamar mandi melakukan BAB. Apakah yang dimaksud Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi, dia masih ngikut BAB? Pernah berpikir seperti itu atau tidak? Pahamkan betul-betul. Maka kalau ada manusia mengatakan seperti itu, tanyakan, kalau saya BAB, apakah Tuhanku juga masih dekat? Pahami betul-betul. Agar kalian tidak terdogma dari asumsi-asumsi yang menyesatkan, statement-statement yang tidak jelas itu. Bila toh itu sudah disampaikan dan diyakini, lantas bagaimana kalau namanya suami dan istri melakukan hubungan? Masihkah Tuhan itu menyertai kalian lebih dari urat nadi? Lantas bagaimana manusia melakukan seperti itu dalam keadaan telanjang? Bahkan perilaku manusia kadang sepertinya hewan. Dalam melakukan hubungan suami istri seperti hewan. Lantas yang dimaksud Tuhan lebih dekat dari urat nadi, apakah dia geser atau pindah atau melarikan diri? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Para murid, para santri, para pemirsa, betul-betul Anda diajak berpikir tentang kehidupan agar tidak salah memahami apa yang dimaksud seperti apa yang diajarkan orang-orang di luar sana. Lantas bagaimana kalau Anda dalam keadaan sakit? Sedangkan mendapat pemahaman bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Lantas kalau makhluknya yang iman dan percaya, Anda dalam keadaan sakit, apakah Tuhan juga di situ atau dia juga ikut sakit? Kalau lagi kumpul dengan suami istri, apakah dia juga ikut kumpul? Inilah cara manusia kita sebagai makhluk agar tidak terdogma, tidak berhalusinasi tentang pemahaman-pemahaman statement seperti itu. Lantas kalau guru, saya melalui video ini memberi pertanyaan kepada Anda semua para pemirsa, apa jawaban Anda? Apa pemahaman dan keterangan dari orang-orang yang kau yakini katanya dan katanya yang ahli dan ahli? Bagaimana diterangkan dari segi keilmuan? Bagaimana diterangkan dari aspek rohani? Bagaimana diterangkan dari aspek hukum kemanusiaan? Kalau hanya statementnya seperti itu. Dari titik terakhir, tatkala manusia itu katanya iman, bahwa Tuhan lebih dekat dari urat nadi, tatkala manusianya mati, meninggal dunia, Tuhannya di mana? Apakah dia juga ikut mati? Atau jiwa ruhnya manusia keluar, Tuhannya itu tertinggal di dunia? Betul-betul tercerahkan pemikiran Anda. Tapi begitu pusing pertanyaan seperti ini. Tapi siapa yang mampu menerangkan pertanyaan seperti ini? Kalau toh hanya statement, anak kecil pun juga bisa. Itulah para murid, para santri. Karena dari video dan yang jelas peradaban ke depan khususnya di bumi Pancasila, pemikiran anak-anak generasi ke depan tidak seperti kemarin. Banyak hal terutama aku akan mewarnai pola kehidupan, pemikiran anak-anak ke depan yang tidak seperti kemarin. Karena ada pemahaman yang salah kaprah, sehingga manusia menjadi rusak, bangsa menjadi poranda. Ada statement-statement yang tidak jelas seperti itu. Lantas bagaimana guru? Nah itulah. Diulas lebih luas dari pertanyaan itu, silakan dijawab masing-masing. Bila kalian mempunyai orang yang bergelar syekh, sebutan wali, sebutan rasul, silakan ditanyakan. Mohon untuk dijelaskan kalimat-kalimat seperti itu.
Kalau tidak bisa ya tidak usah diajarkan, atau orang-orang itu tidak boleh ceramah. Kenapa? Itu yang merusak pola pikir manusia, itu yang menyesatkan keluarga Anda semua. Para murid, para santri, dipahamkan tentang kata Tuhan atau nilai. Para murid, para santri diajak berpikir lagi tentang nilai Tuhan. Tatkala bangsa kita mengatakan tentang nilai Tuhan, ada kata yang disebut namanya nyembah atau nyembah. Lihatlah kebiasaan, kebudayaan kita atau perilaku kita, perilaku bangsa Indonesia yang disebut ibadah mengatasnamakan menyembah Tuhan. Kita sebagai umat Islam, kita mengukur, kita melihat umat kita sendiri, kita melihat orang-orang kita sendiri, orang tua kita, anak-anak kita. Kira-kira yang disebut Tuhan Sang Azza wa Jalla, yang maha karya, yang tidak bisa dibandingkan seluruh makhluknya. Terus ada manusia menyembah dengan cara seperti lihatlah di lingkungan Anda. Kira-kira benarkah Tuhan itu layak disembah makhluk seperti itu dan caranya seperti itu? Lihatlah di musola. Lihatlah di tempat-tempat ibadah seperti itu. Meyakini katanya menyembah Tuhan, tapi model caranya seperti itu. Kira-kira Anda sebagai para pendengar pemirsa, kira-kira pantas tidak Sang Tuhan disembah makhluknya caranya seperti itu? Lantas di situ anak kecil-kecil, anak TPQ, anak playgroup juga ikut nyembah. Coba. Benarkah kira-kira yang dilakukan umat 1400 tahun, benarkah itu menyembah Tuhan? Ataukah itu hanya dogma? Ataukah itu hanya sesuatu hal yang tidak jelas? Para murid, para santri, secara makhluk, secara manusia, semua berhak mengakui memiliki Tuhan. Kira-kira Anda sebagai kekasihnya, kalau toh Anda kira-kira sebagai utusan Tuhan, kira-kira kalau ada makhluk menyembah dia seperti itu, kira-kira Anda setujui atau Anda larang? Anak TPQ, anak playgroup menyembah Tuhan model kayak gitu. Semoga dengan pemikiran pertanyaan seperti ini menyadarkan kalian bahwa ada sesuatu yang salah tentang memahami apa yang disebut Tuhan. Ada sesuatu yang salah yang disebut ibadah, tapi tidak ada yang tahu cara menuntunnya. Kalau toh manusia itu bijak atau mengerti, sesebutan Tuhan sebenarnya yang layak nyembah itu minimal adalah menteri, presiden, dan orang-orang yang tertinggi itu. Karena dia adalah Sang Maha. Lantas yang terjadi di negara Republik Indonesia, negara kita, anak playgroup, anak TPQ, itu nyembah. Ya karena budaya yang tidak jelas, sehingga manusia tidak pernah berpikir. Kira-kira saja kalau Anda, ya, kalau sebagai utusannya, kira-kira Anda nangis atau enggak? Tuhanmu disembah anak playgroup itu loh, coba. Jawab dengan tepat, para murid, para santri, para pemirsa. Kira-kira menurut Anda, tepatkah menyembah Sang Azza wa Jalla, Sang Penguasa Jagat, anak playgroup nyembah? Nanti manusia mempunyai opsi, katanya itu pendidikan atau latihan. Benarkah menyembah Tuhan itu pakai latihan, pakai manasik? Nah, inilah satu contoh bahwa ada sesuatu yang salah ratusan tahun di negara kita. Kebodohan, kekonyolan, kesesatan. Maka dari video yang lain guru sudah memberi statement, dan karena langit pun sudah menyampaikan kepadaku, sesungguhnya bangsamu adalah jahiliyah kuadrat, turunan dewa dari golongan unta.
Ya ini problemnya. Para murid, para santri, semoga tercerahkan melalui video ini sehingga pemikiran Anda mampu terbuka sehingga sadar mengerti apa yang disebut nilai Tuhan. Tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Kembalilah, semua sudah banyak hal yang diajarkan guru melalui videonya, melalui kitabnya. Dan leluhurmu pada di sana pun juga sejak dulu memberi sesuatu hal yang tepat dan benar. Mengapa rusak poranda? Kembali lagi. Kalian terobsesi dalil-dalil, kalian terobsesi dogma-dogma dari orang-orang yang tidak jelas. Anda sendiri mengasumsikan sesuatu. Sesuatu yang benar kau katakan salah. Sesuatu yang tidak jelas kau katakan itu dewa, itu dari langit. Itu agama dari langit. Sesungguhnya tidak akan pernah ada agama dari langit. Agama semua adalah agama dari bumi. Karena yang diatur adalah makhluk yang di bumi. Kalau ada agama dari langit, yang diatur adalah manusia ruang angkasa, itulah jawaban yang tepat. Tapi pendidikan di negaramu Republik Indonesia, agama yang dibuat di bumi untuk makhluk yang di bumi, kau katakan agama dari langit, itulah kebodohan otak. Apakah mungkin langit mengajarkan makhluk yang di bumi? Oh no, tidak. Karena makhluk manusia adalah di bumi. Agama untuk makhluk yang di bumi, agar di bumi mendapat kedamaian dan ketentraman. Sehingga kembali pun dia pun akan dalam kedamaian. Itulah yang disebut orang-orang yang terkasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.